Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahila Putri Najwa Kolbi, dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Sukanagara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara dalam debat ini, serta akan membahas mengenai emosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, penataan ruang laut secara berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Sebelum membahas mengenai emosi ini, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari negara maritim dan ekonomi biru. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Sedangkan ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengendalikan sumber daya kelautan atau potensi yang dimiliki oleh kondisi maritim suatu negara. Dengan adanya pernyataan ini, tentunya sektor yang akan maju hanyalah kelautan. Sedangkan di Indonesia memiliki banyak sekali sektor-sektor pembangunan negara sebagai negara maritim. Di antaranya adalah sektor pelayanan. Mohon maaf, di antaranya adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Dilansir dari buku Menjebak Gelombang Menuju Negara Maritim tahun 2019 karya Darmawan, negara maritim adalah suatu negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di lautan sebagai kuasa laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dewan Juri yang terhormat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Di samping potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam besar, serta dampak dari ekonomi biru, yaitu terancamnya nelayan tradisional. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dengan adanya ekonomi biru yang akan hanya berdampak dalam sektor kelautan saja, sedangkan dalam hal lain akan turun dan tidak ada peningkatan yang akan berdampak pada negara kita sendiri. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, karena banyaknya dampak dari ekonomi biru, saya sebagai tim pemerintah menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pihak dari pemerintah, saya menyatakan setuju dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.